Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Daurah Mawaris pada pagi hari ini. Ya, kemarin kita sudah bahas banyak. Ya, mungkin ini daurah terakhir ya, insya Allah kalau nggak salah. Dan katanya hari Kamis itu bilang mau diadakan seperti ujian untuk melatih sejauh mana antum pahamnya gitu, sejauh mana. Dan mungkin untuk hari ini kita akan membahas mungkin beberapa permasalahan yang tersisa. Ya, tentunya dari awal sudah kita bahas sampai permasalahan kemarin itu ada tafarud sama munasabah gitu. Ayah nabda wana min ta'allum wa ta'lima wa tadabburan wa tadhkira wa naf'a wa intifa'an wa hasana tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'an lil huda wa dalalatul khairi bi wajhillahi wa mardahi wa mardatihi wa fatayanin ifta'ani la fata'ani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Pembahasan yang pertama itu kita akan membahas yaitu namanya al-wasiyah al-wajibah. Al-wasiyah atau al-wajibah. Oke. Sebelum kita melangkah jauh, al-wasiyah wajibah ini yang salah satu yang ditetapkan dari Qanun Mesir. Dari Qanun Mesir dari tahun 1946, 1 tahun setelah Indonesia merdeka. Ingatannya. Ya, ini al-wasiyah wajibah sudah ditetapkan ke Qanun Mesir dari zaman tersebut. Ya. Oke. Sebagai gambarannya seperti ini. Al-wasiyah al-wajibah. Tentunya yang kita ketahui kan al-wasiyah itu seperti biasa kan. Al-wasiyah itu ada dibagi, kalau di buku ada dibagi menjadi 2. Pertama wasiyah ikhtiyari. Terus yang kedua adalah wasiyah wajibah. Kalau misalkan wasiat ikhtiyari itu seperti wasiat biasa. Misalkan seseorang mewasiatkan kepada si fulan, oke, saya wasiatkan kamu harta sekian, dengan syarat namanya wasiat itu tidak lebih dari 1/3 gitu. Sama, ini semua yang namanya wasiat itu tidak boleh lebih daripada 1/3 gitu. Ya, kalau wasiat ikhtiyari kita sudah paham ya, udah mengerti lah seperti biasa gitu. Namanya wasiat, saya wasiatkan tanah kepada Anda gitu, fulan gitu, dengan saksi, dengan adanya saksi dan juga kalau sekarang materai ya, tulis dengan materai, saya wasiatkan kepada fulan seperti itu. Nah, kalau misalkan wasiat wajibah itu berbeda, dia itu tidak terlafadzkan, ya, dia tidak terlafadzkan, yaitu siapa yang
menetapkan wasiat wajibah, yang teradanya wasiat wajibah tentunya harus ada harus berdasarkan hakim, ya, atau qadhi. Kalau wasiat wajibah itu suratnya seperti ini. Misalkan ada siapa namanya ya, misalkan ada Budi di sini, Budi. Budi ini mempunyai 3 anak. Ya, Budi ini mempunyai 3 anak. Yang pertama itu Ali, yang kedua itu siapa? Andi, yang keempat itu Siti. Paham ya? Nah, si Ali ini dia mempunyai anak laki-laki, ya, namanya siapa? Ya, Joko. Nah, ini laki-laki banget ya. Oke. Nah, pada permasalahan seperti ini, itu Ali itu meninggal duluan. Ali meninggal duluan. Otomatis Ali udah nggak ada kan, meninggal duluan. Jadi Joko sebagai anaknya Ali itu masih hidup, ya, masih hidup. Nah, setelah itu si Budi meninggal. Jadi Budi kalau ketika dia meninggal itu meninggalkan siapa? Andi, Siti, sama paham ya? Nah, kalau misalnya Budi meninggal, otomatis ahli warisnya siapa di sini? Sini apa? Ibn. Terus sini bin. Terus di sini Ibnu. Gitu. Tahu ya? Kalau misalkan seperti ini, dalam sisi warisan otomatis Ibnu Ibn, ya, Ibnu Ibn dia itu tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena ada gitu. Sedangkan Joko ini dia tuh kayak perlu, misalkan dia masih pendidikan, masih belajar gitu kan. Dia kayak perlu yang ada yang menafkahi, membiayai Joko gitu kan. Otomatis dalam permasalahan ini diterapkanlah yang namanya wasiat wajibah. Jadi nanti yang si Joko itu dia seakan-akan menduduki keadaannya Ali. Ali itu dianggap ada. Seperti itu. Gimana? Paham nggak? Paham? Apa saya ulangi lagi? Ulangi lagi ya. Oke, dari awal. Nah, di sini ada yang namanya Budi. Ya, Budi misalkan dia menikah lah, Budi nih ada istrinya, menikah sama siapa? Sama siapa? Raisa ya. Nah, misalkan menikah sama Raisa, terus mempunyai tiga anak. Anak yang pertama itu ada namanya Ali, terus ada namanya Andi, terus sama si Siti. Seperti itu ya. Nah, habis itu si Ali itu meninggal. Ali meninggal ya. Tetapi dia masih meninggalkan anak satu, yaitu Joko. Paham ya? Nah, setelah beberapa tahun kemudian ternyata itu Budi meninggal. Otomatis dia meninggalkan satu istri, anak laki-laki satu, ahli warisnya, terus anak perempuan satu sama cucunya Ibnu Ibn. Ya, paham ya? Ya. Oke. Otomatis
Otomatis kalau misalkan Budi meninggal, dia meninggalkan pertama siapa? Istri, zaujah. Terus yang kedua adalah ibnun. Ya. Terus yang ketiga adalah bintun. Terus yang satunya lagi ibnu. Kalau misalkan secara warisan biasa, zaujah sini dapat berapa? 1/8. Ibnun ini asal sebah. Ibnu ibn mahjub. Dalam sisi warisan otomatis Joko itu tidak mendapatkan, ya kan? Tapi ketika dalam permasalahan ini Joko ini kan masih kayak masih muda lah, dia perlu dibiayai gitu kan. Otomatis dalam permasalahan ini diterapkannya namanya wasiah wajibah. Apakah Budi itu sebelum meninggal dia melafazkan, oh iya untuk Joko saya kasih sekian? Tidak. Tapi ini namanya wasiah wajibah seperti itu, tidak dilafazkan. Gitu. Gimana? Masih ada yang belum paham? Aman ya? Ya, untuk surahnya seperti ini. Jadi namanya wasiah, jadi bisa kita simpulkan untuk wasiah wajibah ya, itu pengertiannya adalah ya, al-wasiyatu lil ahfad alladzi mata abaihim al-wasiyatu lil afat alladzina mata abaihim au ummihim fi hayati alladzina abaihim wa ummihim fi hayati abihim au ummihim walam yarisu
walam yarisu syai'an li wujudi aula minal irsi. Oke, maka bisa kita simpulkan wasiah wajibah itu adalah wasiah untuk ahfad. Ahfad itu adalah cucu yang tadi kita jelaskan. Alladzi yamutu abaihim, yang dimana itu yang meninggal adalah bapaknya cucu tadi. Fi hayati abihim, fi hayati abi alladzi yamut fi hayati abihim, abinya yang sudah meninggal tadi, yaitu nah au ummihim walam yarisu syai'an, dan dia itu tidak mendapatkan warisan sesuatu dari warisan liwujudi aula minal irs, karena ada yang lebih aula dari di derajat irsi. Contohnya di sini ada ibn, otomatis yang lebih aulanya adalah ibn dalam segi warisan. Gimana? Paham nggak? Paham ya? Nah, itu adalah wasiat kepada cucu yang dimana bapaknya Joko ini meninggal ketika hidupnya si Budi. Itu kan dulu Budi itu masih hidup, tapi si Ali itu sudah meninggal. Bapaknya Joko sudah meninggal. Dan si Budi ini wa abaihim ummihim tuh, dia itu tidak mewariskan kepada cucunya. Karena kenapa? Di wujudi aula minal irs, karena dia itu terhalangi seseorang untuk mendapatkan warisan. Gitu. Oke. Terus yang di sini wasiat wajibah itu juga ada syaratnya. Atau syurutul wasiat wajibah. Ya, al-wasiah li ahfad, al-ahfad ya. Al-ahfad. Ahfad itu cucu. Ya. Oke, di sini ada dua syarat wasiah wajibah. Ya, syarat yang pertama itu ayakun farul ladzi mata aslu fi hayati walidi ghairu warisin. Syarat yang pertama
Oke, di sini ada dua syarat. Syarat yang pertama itu ayyakuna far'ul ladzi mata asluhu fi hayati walidayhi wa warisin. Jadi far'un alladzi mata abuhu, yaitu Joko yang bapaknya meninggal, dia itu tidak mendapatkan warisan. Gitu. Syarat yang pertama, dia emang tidak mendapatkan warisan dalam turuk aslinya, dalam metode warisan yang kita pelajari kemarin-kemarin. Terus yang kedua itu alla yakuna sahibut tirka qat'an atau far'ul mutawaffa fi ghairi iwadin. Jadi Budi ini dalam masa hidupnya itu memang belum pernah memberi kepada Joko itu harta gitu. Misalkan dia dikasih hadiah gitu kan, dikasih hadiah seperti udah dikasih rumah, dikasih ini segala macam, otomatis itu tidak mendapatkan wasiah wajibah kalau misalkan sudah dikasih. Atau dia itu si Budi ini sebelum meninggal, oh iya saya berwasiat kepada Joko gitu kan, sekian gitu. Ya udah otomatis nggak perlu pakai wasiah wajibah gitu. Gimana? Oke. Mungkin contoh yang biar gampang adalah ini ya. Oh iya, saya lupa. Namanya wasiah itu tidak boleh lebih daripada 1/3. Ingat-ingat, namanya wasiah. Nanti kalau misalkan Ustaz, mana yang lebih didahulukan antara wasiah wajibah sama ikhtiariyah? Gitu kan. Ada pasti permasalahan seperti itu. Kan kalau misalkan kayak gini, mana yang lebih didahulukan, wasiah wajibah atau ikhtiariyah? Kalau misalkan ada si Budi ini dia mewasiatkan ketika meninggalkan, oh ya saya mewasiatkan kepada lembaga amal gitu kan, saya mewasiatkan ke majelis burdah gitu kan, sekian gitu. Nah terus ketika dalam si Budi sudah meninggal, ternyata ada permasalahan wasiah wajibah. Berarti ada 2 wasiah kan ketika itu. Mana yang lebih didahulukan? Nah, kalau misalkan seperti itu, yang didahulukan adalah wasiah wajibah. Wasiah wajibah dulu didahulukan. Nah, wasiah wajibah didahulukan. Nah, kalau misalkan wasiah wajibahnya didahulukan, dia sudah mencapai 1/3 misalkan. Oh iya, wasiah wajibahnya ternyata dia sudah 1/3 gitu. Apakah dia mengeluarkan lagi untuk wasiah ikhtiariyah? Jawabannya tidak perlu. Kecuali dengan izin ahli waris yang lainnya. Dan kalau misalkan wasiah wajibah ini, kan namanya wasiah kan 1/3. Wasiah wajibahnya ternyata tidak lebih dari 1/3, masih ada sisa gitu. Nah, sisa dari 1/3 tersebut itu boleh diwasiatkan ke ikhtiari. Gitu. Bingung? Enggak ya? Enggak. Oke. Otomatis kita ambil contoh untuk wasiah wajibah seperti ini. Dan di sini oke. Misalkan di sini dia ada wasiah yang lain itu, dan Budi itu mewasiatkan berapa ya? Hartanya Budi itu di sini 16.000, dan dia mewasiatkan kepada lembaga itu setengah dari hartanya. Ternyata di sini ada wasiah wajibah.
Nah, otomatis kita harus menentukan hasil dari wasiat wajibah terdahulu. Berarti di sini Budi dia meninggalkan pertama apa tadi? Zaujah. Terus siapa? Ada Andi sebagai terus bin. Terus yang ketiga Ibn. Mata abuhu. Biasanya kalau wasiat wajibah itu ada di soalnya itu biasanya mata abuhu fi hayati walidihi gitu biasanya. Ibnul Ibn mata abuhu fi hayati walidihi. Kalau enggak bintul Ibn mata abuhu fi hayati walidihi. Gitu. Terus kalau misalnya permasalahannya, kalau Siti dia punya anak gitu, dan Siti dia meninggal duluan, apakah ini bisa wasiat wajibah? Bisa. Tahu ya? Oke. Otomatis di sini zaujah ada berapa tadi? 1/8. Ibn asobah. Nah, untuk kasus wasiat wajibah, Ibnu Ibn itu dianggap ahli itu masih hidup, otomatis dia ikut asobah, gitu ya. Sini juga ikut asobah. Oke, masalahnya adalah 8 bagi 8 sisa 7. 7 itu bisa dibagi 2 Ibn. Ini kan menduduki posisi Ali. 2 Ibn sama 1 bintun. Bisa apa enggak? Tidak bisa. Otomatis kita memerlukan tashih. Di sini kalikan 2 kalikan 1 kalikan 2 1 2. Ada rumusnya berarti 5 ya. Nah, 7 dibagi 5 tidak bisa. Maka kita kalikan 5. 8 kali 5 sini sini. Maka berapakah hasil wasiat wajibahnya? 35 dibagi 5 tuh 7 kali 2 14. Untuk sini 14. Terus di sini 14 juga. Sisanya berapa? Tuh 7. Itu ya. Otomatis Ibnu Ibn dia dapat 14/40. Kita bandingkan, dia lebih dari 1/3 atau tidak. Cara bandingkannya kita perkalikan silang 1/3. 3 dikali 1 sini 40. 3 kali 14 42. Ternyata dia lebih daripada 1/3. Ya udah, nanti kalau misalkan posisinya seperti ini, Ibnu Ibn dia dapatnya 1/3. Kita kalikan ke harta warisan 16.000, 15.000 aja biar mudah. Nah, ternyata harta yang ditinggal Budi itu adalah 15.000.
sama dengan 5. Maka wasiat wajibah yang didapatkan Ibnu alladzi mata abuhu fi hayati walidihi itu adalah 5.000. Sini sudah mencukupi 1/3. Otomatis yang Budi tadi dia rencananya ingin mewasiatkan kepada lembaga 1/3 daripada hartanya, itu tidak jadi. Seperti itu. Masih pusing? Bingung nggak? Enggak ya? Ada pertanyaan? Ya? Iya, Ibn. Kenapa? Kenapa 1/3 gitu? Karena namanya wasiat itu tidak boleh lebih daripada 1/3. Tadi kan udah dibagi, ternyata hasilnya itu yang didapatnya Ibn itu 14/40. Ternyata 14/40 itu lebih banyak daripada 1/3 gitu. Maka kita cukupkan saja untuk namanya wasiat wajibah itu 1/3. Ya. Kalau misalnya Jokowi udah punya penghasilan sendiri, masih dapat apa enggak? Itu yang menentukan adalah qadhinya, hakim. Gitu. Syarat yang pertama adalah ayakun al-far'ul ladzi mata aslu fi hayati walidihi ghairu warisin. Jadi aslinya Joko ini itu tidak mendapatkan warisan. Gitu. Joko ini kan tidak mendapatkan warisan. Beda kalau misalkan di sini tidak ada Andi. Misalkan Andi nggak ada, otomatis Budi dia mewariskan bintun sama Ibn. Dia kan dapat warisan, otomatis nggak usah pakai wasiat wajibah. Kalau misalnya di sini ternyata ada siapa tadi, Andi, ya ini anaknya Budi, Ibn, sini juga bintun, tapi dia itu nggak sejalur sama Joko, dia menghalangi warisan karena dia lebih aula dalam sisi warisan. Kalau misalkan si Ali ini hidup kan, kalau misalkan Ali ini hidup dan otomatis dia juga dapat warisan kan, otomatis Ali juga menafkahi Joko gitu. Kalau misalkan si Andi mendapatkan warisan, apakah Andi itu ada kewajiban untuk menafkahi Joko? Tidak. Makanya ketika Ali meninggal, maka meninggalkan Ibn, bintun sama Joko. Joko kan Ibn. Sedangkan Ibn terhalangi oleh Andi, Ibn tadi. Gitu. Masih bingung? Enggak. Ada lagi yang ditanyakan?
Ya. 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 Sisa dari mana? Kan kelebihan, otomatis tidak punya sisa. Kan ini dibandingkan 14/40 sama 1/3, mana yang lebih? Maksudnya dia lebih dari 1/3 atau enggak? Ternyata ini kan hasilnya di sini 40, di sini hasilnya 42. Ternyata dia lebih daripada 1/3. Otomatis wasiahnya itu kita cukupkan 1/3 saja. Bingung? Lagi ya, contoh lagi ya. Contoh lagi deh. Saya hapus ya, nggak apa-apa. Contoh lagi. Gimana? Contoh lagi ya. Nih, ada soalnya seperti ini. Tufi'an ibnun wa bintun. Ada ibnun, bintun, ibnu ibn, tufiya waliduhu fi hayati abihi. Wa tilka Nah, ini soal dari buku nih. Di sini ada ibn, terus bintun sama ibnu ibn. Tuh, mata abu fi hayati walidihi atau mata waliduhu fi hayati abihi. Gitu. Otomatis ini kalau misalkan bahasanya tufiya waliduhu fi hayati abihi, itu biasanya itu bahasa wasiah wajibah. Gitu. Wajibah seperti itu. Nah, otomatis di sini dia meninggalkan siapa? Pertama ibn. Terus yang kedua bin. Terus yang ketiga ibnu. Kalau misalkan wasiah wajibah, ibnu ibn itu menganggap dia diposisikan ibn, seakan-akan posisinya ibn atau posisi bapaknya itu masih hidup, dianggap masih hidup. Otomatis ini berapa? Asobah semuanya. Maka di dakarim ya sudah hadir pun sini sini 2, sini 1, sini 2. Di sini ada pertanyaan sebelum melangkah jauh? Enggak ada ya, aman ya. Karena ini asobah apa namanya? Bil bayar. Otomatis dia mendapatkan berapa ibnu ibn? 2/4
2/5. Makanya wasiat wajibah Ibnu Ibn itu 2/5. Kalau misalkan hitungannya seperti ini, kita cocokkan lagi. Yang namanya wasiat itu tidak boleh lebih daripada 1/3. Maka kita bandingkan 1/3. 3 kali 2 5 kali 1 ternyata lebih besar nggak? Lebih besar. Makanya Ibnu Ibn kita cukupkan 1/3. Makanya dapatnya berapa Ibnu Ibn? Ibnu Ibn 1/3 kali hasilnya mau kita coba 2/5 itu berapa sih dari 60? 20 berapa misalnya 25 nih, 25 kali 60 24 sama 20 mana yang lebih kecil? 20. Karena dia 1/3 harta. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Dikasih gimana? Nah, otomatis kalau misalnya kayak gini kan pakai hitungan baru. Ini kan sisanya berapa? Otomatis wasiat kita dahulukan nih. Dapat kan untuk Ibn dia 20. Tadi hartanya 60 kurangi 2 sisanya. Nah 40 ini dibagi 2 orang. Dari 2 orang lidakari misalnya dengan saya. Mungkin ya koma-koma gitu. Seperti itu. Gimana, masih bingung lagi? Ini cuman pembagian di awal. Pembagian di awal. Kalau misalkan dia itu kurang dari 1/3 atau lebih dari 1/3. Oke, kita cari contoh yang kurang dari 1/3 ya. Oke, di sini ada soal lagi. Tufiya an zaujah, terus ibnani, terus Ibnu Ibn, mata waliduhu bi ayati abihi. Tirkahnya 24. Oke, paham ya. Otomatis di sini berapa? Di sini ada siapa? Zaujah. Terus ibnani. Terus ini ada Ibnu Ibn. Oke, zaujah dapat berapa? 1/. Sisanya tuh sini asobah. Belum. Sini asobah semua. Sinilah 8. 1, sisanya tuh 7 itu dibagi menjadi 3 orang. Otomatis tidak bisa. Kita memerlukan tas. Ada terusnya berapa? 3 kalikan sama dengan 3. Kenapa 5?
Ini ibnani kan 2, ini 1. Kan ibn. Ini kita anggap 3 ibn lah, seperti kayak 3 ibn. Sama aja. Gitu, 3 ibn. Nah sini ibnani deh, ibnani sini ibn. 2, 1, 3. Oke. Sini kalikan 3, 3. Sini 2, 1. Maka setiap ibn hasilnya tuh 7. Ya kan? Maka ibn dapatnya berapa? 7 per 2, kita bandingkan sama 1/3, mana yang lebih banyak? Dia lebih dari 1/3 atau enggak? 3 kali 7, 21. 24, 3 kali 1, 2. Ternyata dia enggak lebih dari 1/3. Otomatis pakai yang ini. Maka hasilnya berapa? Kali 24 tirka, hasilnya 7 tirka. Tamam. Masih ada yang bingung? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Apa? Iya. Iya. Kenapa 2/5 kali 40? Hah? Enggak. Untuk ini, harta yang ini. Pertama, oke. Saya mengerti. Jadi kan di sini kan ada ibn, bintun sama ibn. Kita bandingkan hasil wasiah wajibahnya. Ternyata ketemunya 2/5, tamam ya. Kita bandingkan 2/5 sama 1/3. Dia lebih dari 1/3 atau enggak? Ternyata dia lebih dari 1/3. Karena dia lebih dari 1/3, kita cukupkan 1/3 saja. Otomatis ibn itu dijadikan wasiah dahulu. Ya, dijadikan wasiat dulu. Otomatis 60 tirkahnya itu dikurangi 20 dahulu. Hasilnya 40. 40 ini adalah harta sisa. Kan kemarin kan kita harus mengurutkan dulu kan. Apa? Al-hukuk al-muta'alliqah bitirka dari yang pertama. Yang keempat kan ada wasiah dulu. Otomatis wasiah didahulukan, dikurangin dulu. Karena dia 1/3 nih. Baru yang terakhir adalah al-irsu. Ini namanya warisan. Harta sisanya 40. Di sisanya ibn sama ibn sama bintun. Maaf. Ini asobah 2, 1. Ya udah nanti ini 2/3 untuk ibn ini dikalikan 2/3. Hasilnya berapa? Nah untuk bintun dia 40 kalikan 1/3, hasilnya berapa? Gitu. Kita nggak pakai hitungan yang ini, karena ini kalau hitungan ini dia karena sudah lebih dari 1/3. Ini cuman pertama itu langkah awal dia ngasih tahu untuk hasilnya ibn untuk yang diwasiah wajibahkan itu berapa, seperti itu. Paham ya? Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, ini ada soal.
Dan ini mengecoh ketika ujian. Sudah belum? Kalau sudah saya hapus. Sudah ya? Sudah ya? Belum? Ada pertanyaan sini? Nggak ada, tolong ya. Oke, saya hapus ya. Oke, kemarin saya dikirimkan soal ini wasiat wajib atau bukan gitu. Oke. Oke, di sini ada bintu ibn mata fi hayati abihi. Terus ada amun syakib, ada bintun, ada akun ni'ab, terus ada akun ni'um. Oke, kita kerjakan. Pertama ada siapa? Itu. Terus ada akun nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Amun syakib. Paham ya? Bintun dapat berapa di sini? Bintun satu bar. Terus bintu ibn mata abuhu dapat berapa? Bintu ibn mata abuhu satu bar. Nah, kemarin banyak orang itu bintu ibn mata abuhu itu dijadikan ibn
abunya kan ibn, dijadikan ibn, habis itu asobah bil ghairi. Akhun liab dapat berapa? Akhun liab aso sobah. Akhun lium satu per mahjub. Kenapa mahjub? Ada bin, tuh, ada far'un waris. Amun sakit aso mahjub. Oke. Asal masalahnya berapa? 6 bagi 2 6 bagi 6 sisanya mahjub. Maka dapat berapakah ini? Bintun dikalikan 102 atau 120 dibagi 6 sama dengan 20. Ini tinggal kalikan 20 kalikan 20 kalikan 20 60, terus ini 20, terus ini jadi kemarin tuh ada yang ngirim, ini gimana Ustaz gitu soalnya. Ya ini cuma mengecoh kata-katanya saja. Kata-kata kan pasti kalau bahasa Jawa itu mata fi hayati abihi, mata fi hayati walidihi. Nah, itu biasanya patokan kayak gitu, itu masih coba. Tapi kita ingat syarat pertama tadi gimana? Allah yakuna ayyakuna. Gimana tadi syarat yang pertama? Ayyakuna far'un ladzi mata fi hayati walidihi ghairu warisin. Syarat yang pertama itu far'un atau akhfat atau cucu yang bapaknya meninggal itu dia tidak mendapatkan warisan. Sedangkan di sini dapat warisan bukan? Dapat warisan, maka dia tidak mempenuhi syarat. Gitu. Makanya ini bukan wasiah wajibah. Kita lanjut bab selanjutnya ya. Oke. Oh iya. Mungkin ini saya kasih tambahan. Ini jarang dibahas di daurah. Yaitu kalau misalkan gimana kalau misalkan ada ahli waris, dia itu punya hutang banyak. Ya, dia punya hutang banyak. Habis itu ketika hidupnya dia itu tidak bisa melunasi hutangnya, atau sisa uangnya itu tidak bisa melunasi hutang tersebut. Ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Oke. Ini saya hapus. Ya, ini mungkin tambahan di muqarrar ya. Itu ada pembahasan yaitu taqsimut tirkah bainal ghurama. Taqsimut tirkah bainal ghurama. Oke. Ini dia meninggal, habis itu punya hutang pada seseorang, itu lumayan banyak, gitu kan. Kita langsung ke contoh soalnya. Tufiya syakhsun. Nah, misalkan di sini ada tufiya syakhsun.
Wataroka watirka empat ratus. Wa alaihi. Nah, kalau misalkan ada kata wa alaihi li siapa li fulan wa alaihi gitu. Biasanya antum ke balah tuh wa alaiya geneh gitu bisa. Dengan biasanya hutang gitu. Wa alaihi li Muhammad berapa ya? Situ 300 Wali Ahmad dua ratus. Wa li Osama itu 100 dan dia itu tadhis dan sebelumnya tadhis mayit dan tadhis mayit 100. Oke, kalau misalkan ada soal seperti ini, ada seseorang meninggal dan itu meninggalkan dirham 400 dan dia punya hutang kepada Muhammad 300, mempunyai hutang kepada Ahmad 200, mempunyai hutang kepada Usama 100 dan biaya tadhis, penguburan, pengkafanan itu 100. Kalau misalnya ada soal seperti ini, otomatis ini nih apa? Dia kan tidak bisa melunasi kesemuanya. Iya apa enggak? Ini terjadi apa enggak? Terjadi. Biasanya orang-orang pay letter itu gimana? Ya, dikejar-kejar utang. Nah, otomatis yang kita didahulukan adalah apa? Tirkah. Kalau misalnya ada soal ini, maka kemarin yang mencakupan al-huquq al-muta'alliqah bitirkah yang pertama kali kita lakukan adalah apa? Tajhis. Dikurangi biaya tajhis. Sama dengan berapa? 400 kurangi sama dengan 300. Nah, 300 ini udah membuat Muhammad saja udah lunas, sisanya masih belum terlunasi gitu kan. Jadi gimana caranya biar terbagi rata? Kita tulis semua hutangnya buat Muhammad, kita tulisin Muhammad, bikin list Muhammad berapa? 300. Terus di sini berapa? Ahmad itu 200. Terus Osama 100. Habis itu kita jumlahkan semua hutang 600. Udah ketemu kan 600? Nah, caranya adalah tirkah. Caranya untuk biar sama di sini adalah tirkah sisa tadi per jumlah hutang jam'u duyun, maka hasilnya adalah 300 per
6 hasilnya 1/2. Ya udah, ini nanti dibayarin setengah nanti setengah sama dengan berapa sini? 150, 100, terus ini 50. Udah selesai. Betul. Terus sisanya gimana bayarnya? Halo Wak, Aris sudah hutang bikin beban. Oke, ini ada pembahasan di Muqarrar seperti ini. Ya. Biasanya kalau misalnya untuk nanti menjumpai soal seperti ini gimana cara jawabnya gitu, seperti ini. Ya, sudah selesai untuk pembahasan ini. Ada pertanyaan? Bayar hutangnya adalah dulu lunasi buat si Muhammad, sisanya nanti, boleh apa tidak? Boleh saja, tapi kadang kan saya juga butuh nih, saya juga butuh gitu kan. Ada yang si Ahmad terus si Usamah kan, sama-sama butuh ketika itu. Ya udah dibayar setengah dahulu. Seperti itu. Oke. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah mirasu zil wasfain. Ya. Miras zil wasfain. Mirasu zil wasfain. Ini ada beberapa surah. Oke. Mirasu zil wasfain itu gimana? Dia itu satu orang tetapi mempunyai dua sisi pewarisan. Gitu. Contoh. Di sini kita langsung ke contoh saja. Zaujun wa huwa ibnu am. Zaujun wa huwa ibnu am. Zaujun. Itu gimana? Ini kan terjadi kalau misalkan dia itu menikahi saudara sepupu. Menikahi saudara sepupu. Menikahi saudara sepupu. Suamiku ternyata anak dari pamanku gitu. Itu ini bahasanya seperti itu kan? Seperti itu. Oke. Misalkan di sini ada contoh nih, misalkan suaranya gimana ya? Budi lagi ya, misalnya ada Budi punya saudara yaitu Andi. Ya. Budi punya anak namanya Aisyah. Terus Andi punya anak namanya siapa? Hah?
Adit ya, Adit. Tahu ya? Udah ya, tahu ya. Budi. Aisyah kan manggil ke Andi kan paman, ya kan? Paman. Nah, Budi kan udah meninggal, sudah meninggal. Sangat sedih. Aisyah sama Adit itu menikah. Ternyata Aisyah itu dia punya anak satu perempuan, yaitu siapa namanya? Maryam. Udah, tamam ya. Ini kan Budi udah nggak ada, Andi juga nggak ada. Ternyata Aisyah itu meninggal. Dia meninggal apa? Zaujun. Dia suami, tetapi juga ibnu am. Suami kan, tapi dia juga anak paman. Makanya ini kan kayak suamiku adalah ternyata anak paman. Seperti itu. Ada zaujun, terus ada bintun. Nah, zaujunnya itu wahwa ibnu am, dia tambah ibnu tamam ya, tamam. Otomatis zaud sini berapa zaud? 1/4 ditambah asoba. Di sini berapa? 1/4. Masalahnya 4 bagi 4 1 bagi 2, sisanya tambah 1. Makanya dia dapat warisan dong. Sisi pertama dia adalah suami, sisi kedua adalah dia anak dari Pak. Betul. Ada nggak ya? Ada kayak gini. Tidak. Ini surah yang pertama. Terus surah yang kedua itu ada akhun li'um wa huwa ibnu am. Oke. Untuk yang di sini paham ya? Oke, paham. Kita langsung saja yang surah yang kedua itu ke soalnya saja. Ya, misalkan soal di situ ada zaujah wa akhun li'um wa huwa ibnu am. Ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua itu ada zaujah, terus ada akhun li'um wa huwa ibnu am. Oke, zaujah di sini ada berapa? 1/4 4. Akhun li'um 1/4 6 ditambah ibnu amnya semasanya berapa? 2 12 bagi 4 12 bagi 6 sisanya 2. Dia dapat 2 yaitu akhun li'um, terus dapat 7 karena ibnu am.
dia menikah sama kalian bisa punya anak namanya Siti. Udah ya. Angga meninggal, habis itu Nisa itu menikah lagi sama Budi. Ternyata punya anak laki-laki namanya siapa namanya? Anggi menikah sama perempuan lain. Udah gitu aja. Oke, ini sudah meninggal. Tahu ya? Tahu. Ternyata Anggi ini yang laki-laki, dia meninggal dan meninggalkan Siti. Ya. Siti, otomatis dia akhun di Lium. Akhun di Lium. Hah? Apa? Boleh lagi? Oh, bukan. Gimana ya? Saya agak lupa kalau suaranya gini. Akhun li'um wa huwa ibnu Mundin. Oke. Nah, yang ini cuma menentukan dia itu akhun li'um saja, akhun li'um. Kalau misalkan ibnu amnya, saya lupa gambarnya. Oke, mungkin itu saja ya. Nah, untuk surah yang pertama itu zaujun wa huwa ibnu am. Terus yang kedua adalah akhun li'um wa huwa ibnu am. Gitu. Oke, tamam. Yang ini nggak usah, yang ini malah bingung. Oke, mungkin tamam. Ada pertanyaan di sini? Oke, untuk miras waspen seperti ini. Jadi miras waspen itu dia dua kemungkinan. Dia itu punya dua titel ya. Pertama, dia mewarisi dari sisi sifat yang pertama, terus yang kedua dari sifat yang Berbeda. Terus kalau misalkan sifat yang keduanya itu dia tidak mendapatkan warisan gimana? Ya udah, berarti tidak dapat warisan. Dia tetap dinamakan miras dan wasfen, dua sifat, tetapi salah satu sifatnya itu dapat warisan. Kalau sama-sama dapat warisan itu ditambahkan. Gitu. Oke, tahu. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, gambarannya ya. Akhun li'um wa huwa ibnu am. Dia itu Oke, kita coba gambar ya. Ada akhun li'um wa huwa ibnu am. Di sini ada amun sakit, misalkan ada amun. Terus punya anak ibnun. Ya, anak ya. Nah, paman ini ya, paman dia itu sebelumnya menikah sama zaujahnya, sama istri lah.
sama istri. Nah, istri paman aman otomatis dia itu yang satu ini punya apa amannya itu udah meninggal, habis itu istrinya itu menikah lagi sama seseorang gitu, sama apa suami gitu. Gitu. Nah, terus mempunyai anak, misalkan Fulan. Nah, Fulan Fulan ini, ya, Fulan ini kan manggil ke ibnunya itu adalah akun lium, ya kan, akun lium yang tadi. Nah, untuk yang ibnu am ini juga suami kedua lah, ya. Fulan ini dia ke yang sini adalah pamannya. Ini kurang tahu ya, aku bisa ke pamannya, apakah menikah sama paman gitu kan? Maksudnya istri yang kedua itu menikah, istri ini menikah ke paman gitu. Iya, oh iya, satu kakek misalkan. Bentar. Ini gambarnya agak bingung ini. Ya. Soalnya di buku tidak ada gambarannya. Ya, ini mungkin PR saya nanti ya. Nanti biar saya gambarkan lagi, saya terangkan lagi. Oke, nggak apa-apa ya. Masih belum lihat lagi gambarnya. Oke. Gimana? Maria nikah sama Zaid. Terus tadi Zaidnya itu sudah meninggal, terus akhirnya Maria nikah sama, tapi terus punya anak. Ya. Terus Maria Zaidnya sudah meninggal, terus nikah sama adiknya semisal. Adiknya Zaid. Adiknya Zaid. Ya, terus? Punya anak, terus jadi. Oh iya, kayak gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, nah untuk Mirasul Del Wasfan mungkin sudah sampai sini ya. Ya. Oke, ada pertanyaan dari antum yang sudah kita bahas dari awal, dari wasiat wajibah, terus ada taksimu tirkah bainal qurama, terus ada wasiat miras jil wasfain. Mungkin yang pelajaran-pelajaran yang sebelumnya kita bahas, kalau misalkan antum masih pusing, silakan tanya madah apa, nanti kita murjaah bareng-bareng gitu. Yang mungkin dari awal yang bingung, ada yang bingung ketika permasalahan jadwal ikhwah, ada yang bingung Aqdariyah, ada yang bingung Mirasul Hamal dan lain ya. Mungkin silakan kalau misalkan ada pertanyaan tertentu. Ya. Ibnul Bintu Ibnin mata abuhu. Berarti yang meninggal adalah
Ibn kan bintu Ibn. Iya, bintu Ibn. Berarti kan dia itu mata abuhu. Jadi bapaknya meninggal yaitu Ibn. Kan bintu Ibn nih. Anaknya Ibn. Anak perempuan Ibnu. Kalau bahasa Indonesianya. Kalau Ibn, anak laki-laki Ibn. Kalau misalkan bintul bin gimana? Anak perempuan dari bintul. Bintul binti atau ibnul binti, gitu berarti anak laki-laki dari bintul. Gitu. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau yang wasiat wajibah itu buat cucu aja apa wali masalah? Misalkan anaknya cucu, sekarang cucu juga meninggal. Oh, Cicitnya berlaku juga nggak? Apa hanya buat cucu aja? wasiat wajibah kayaknya sampai cicit itu ada nggak sih? Ada ya? Ya, kalau misalkan kayak gitu dia perlu diwasiatkan, maka wasiat wajibah itu tergantung hakim nanti yang menegakkan wasiat wajibah. Pasti ada qadhi. Ya, kalau sudah mungkin itu saja yang kita bahas pada hari ini mewaris. Insyaallah kita sudah membahas semuanya. Kalau misalkan ada pembahasan dari antum menemukan suatu pembahasan ini, Ustaz ini pembahasan apa, silahkan nanti kasih tahu saja, nanti kita jawab bareng-bareng gitu. Ya, misalkan kalau misalnya antum menemukan permasalahan dan masih bingung permasalahannya, silahkan nanti pertanyakan saja. Bisa tanyakan langsung, bisa kirim bisa chat saya juga bisa. Oke. Bang Adi. Gimana untuk kedepannya gimana? Kamis. Iya. Mau. Oke, untuk untuk pertemuan selanjutnya mungkin pertemuan kita terakhir kita adakan ujian. Maka yang kita pelajari dari awal sampai akhir tolong dimurajaah lagi, tolong perdalam lagi, ya, diperdalam lagi. Nanti setelah ujian kita akan membahas barang-barang yang masih bingung, atau biasanya kan kalau ketika daurah gitu, oh iya saya paham gitu. Ketika dihadapkan suatu soal, waduh kok buyar gitu kan. Ya, nanti kita jawab bareng-bareng, dan mungkin di sana saya kasih tahu gimana cara jawab ketika ujian itu gimana. Mungkin untuk ujian jawabnya sebisa antum lah, sebisa antum, kamu pakai hitung-hitungan antum gitu ya. Oke. Udah itu saja. Mungkin itu saja yang sudah kita bahas pada materi pada hari ini. Oke. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una fid dini wa dunya wa akhirah.
syukran minil hada. Astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.